Pertanyaannya, mengapa ikan besar telan Nabi? Shalom semuanya. Shalom. Yunus pasal 1 ayat 1-17. Saya beri judul Merpati yang Ingkar Janji. Kutip dari buku Dr. Eka Dharma Putra, Yunus dalam bahasa Ibrani Yona artinya merpati. Kitab Yunus itu dibagi dalam 4 pasal, dan secara garis besar bisa kita lihat yang pertama pasal 1 bicara tentang pemberontakan yang dilakukan Yunus. Yang kedua pasal 2 tentang pertobatan Yunus. Pasal 3 tentang pemulihan Yunus. Pasal 4 tentang kemarahan. Jadi ini bicara tentang respons dan karakter seorang nabi terhadap panggilan Tuhan. Kitab ini menekankan anugerah Allah baik kepada Yunus maupun kepada Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur, kota yang dianggap amat jahat, tetapi toh Allah beri kesempatan kepada mereka, penduduknya, pemimpinnya untuk bertobat. Dalam hal ini, kata yang digunakan para nabi di zaman Israel itu ialah tasyuba atau bertobatlah. Dalam bahasa Yunani katartiso. Dan puji Tuhan, besok saya mempresentasikan ujian terbuka disertasi S3 teologi saya, judulnya katartiso, pemulihan. Siapakah Yunus? Yunus bin Amitai. Dia bukan sebuah dongeng, tapi dia real ada. Itu bisa kita lihat pada 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dan Matius 12. Yunus ini disebut nabi istimewa sebab dia satu-satunya nabi yang diutus Allah ke negeri asing untuk memberitakan firman kepada orang kafir. Dan karena itu Yunus disebut para ahli sebagai misionaris pertama ke luar negeri. Keistimewaan yang lain ialah dia satu-satunya nabi yang pernah nginap 3 hari 3 malam di perut ikan. Dan keunikannya justru pengalaman Yunus dipakai Yesus untuk menggambarkan dirinya dikubur selama 3 hari. Pertanyaannya, mengapa ikan besar telan nabi? Inilah cara yang unik. Dia unik karena orang Niniwe adalah penyembah berhala ulung. Ada begitu banyak dewa-dewi yang dipercayai. Dan kepala seluruh dewa-dewi di Niniwe adalah ikan besar. Alkitab, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menggunakan kata ikan besar, great fish. Apa tujuannya? Allah sesungguhnya hendak menyelamatkan Niniwe. Seolah-olah Allah menumpang casingnya Niniwe untuk selamatkan bangsa ini. Jadi kita coba sedikit berimajinasi. Orang Niniwe lagi rekreasi di pantai Niniwe.
semua lagi mandi, ya, dan tiba-tiba muncul kepala dewa. Betapa hebohnya masyarakat itu. Dan waktu ikan besar itu muncul, dia muntahkan seorang manusia. Apa yang terjadi? Mereka mungkin bersorak-sorai dan mereka berkata, ini anak dewa sedang mengunjungi kita. Dewa sedang menghampiri kita. Dia mendatangi kita. Kira-kira begitu gambaran. Orang nggak takut, justru sepertinya sebuah perjumpaan yang begitu heroik ya. Jadi Yunus itu seolah-olah anak dewa yang keluar dan dia bicara dengan orang Niniwe. Dan pesan yang dia sampaikan ialah firman Allah. Perhatikan cara Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa menggunakan budaya mereka, menggunakan gaya hidup mereka. Apa yang terjadi? Pertobatan massal. Mulai dari raja, seluruh rakyat, bahkan hewan ternak disuruh puasa. Di Indonesia sekarang kita menyebut dengan kearifan lokal untuk mengubah paradigma umat. Mari kita bandingkan para sending, para misionaris yang datang ke Indonesia, memasuki wilayah-wilayah dan budaya-budaya lokal kita, apakah itu di Tanah Batak, di Toraja, di Maluku, ya, di Kalimantan. Seolah-olah para misionaris itu, para sending itu, para evangelis itu menumpang budaya-budaya lokal kita sebagai jembatan atau media. Tetapi yang disampaikan paling utama ialah firman, kebenaran Allah. Walaupun kita sadar bahwa sampai dengan sekarang orang masih mencampur adukan antara kepercayaan lama dengan Kristus. Di Ambon pernah seminar yang diberi judul agama kue lapis. Mulai dari agama suku, kemudian agama primitif, sampai kepada kekristenan. Dan dalam banyak peristiwa kita bisa menyembah di gereja, tapi kemudian kita bisa pergi ke tempat-tempat tertentu untuk membuat sesajen dan lain-lain. Pesan profetik dari Yunus. Yona disebut merpati. Dan merpati sering dijadikan simbol perdamaian. Bahkan Perjanjian Baru memakainya sebagai simbol Roh Kudus. Tetapi menurut Eka Dharma Putra, inilah merpati yang ingkar janji. Yunus lebih suka Niniwe ini hancur, dan karena itu dia berusaha melarikan diri. Dia tidak peduli, lebih baik mereka hancur. Dan biasanya kita mau lari dari berbagai macam problem kehidupan. Tetapi satu yang tidak bisa, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Banyak alasan yang bisa diciptakan demi dan atas nama comfort zone dan membiarkan orang lain menjadi mati saja. Dan saya ingatkan kita bahwa comfort zone itu pembunuh utama bagi iman kita. Perhatikan pasal 1 pembacaan kita. Awak kapal itu disebut orang penyembah berhala. Istilah yang sering digunakan itu kafir. Mereka berjuang selamatkan kapal. Tapi justru Nabi tidur dengan pulas. Bahkan nahkoda kapal membangunkan Nabi untuk berdoa kepada Allah. Ini sesuatu yang memalukan.
Kapal mengalami guncangan badai yang begitu hebat hanya gara-gara Nabi. Dan apa tindakan Allah? Allah tidak selamatkan Nabi. Allah selamatkan kapal dan penumpangnya. Nabi dibuang ke laut. Syukurlah Nabi disambut oleh kepala dewa. Nah, pertanyaannya, siapakah tokoh utama di kitab ini? Bukan Yunus, bukan ikan besar, tetapi Allah. Seorang hamba Tuhan menyebut Yunus tidak dibuang ke laut, tapi Yunus dikembalikan Tuhan kepada hakikat panggilannya. Apapun alasannya, Nabi harus dibuang ke laut demi dan atas nama penumpang, sekalipun mereka belum menyembah Allah. Kisah paradoks problem versus karakter. Sekali lagi saya ingatkan, problem diperlukan untuk membentuk karakter. Tetapi karakter itu perlu untuk menyelesaikan problem. Refleksinya, manfaatkan seluruh situasi di mana kita ada untuk beritakan Injil Kerajaan Allah bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Jika tidak, siap-siap masuk laut. Dan ingat, ikan besar sekarang sudah dilindungi undang-undang. Sementara ikan teri tidak mungkin menyambutmu. Tapi yang akan menyambutmu adalah kengerian alam. Seorang hamba Tuhan, Dr. Lumintang, bilang begini, kekristenan yang tidak menginjil, tidak memberitakan firman, kekristenan itu mengkhianati Yesus di atas kayu salib. Maka saya memberi masukan buat kita semua dalam profesi apapun yang kita alami, dalam situasi apapun, pekerjaan macam apapun, sediakan waktu untuk sampaikan kabar baik buat semua orang. Sebab ini perintah. Perintah dari siapa? Dari Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.